Hai Sobat Aspirasi, back again with me nih Via Alivia. Hari ini kita bakalan ngobrol asik banget ya, karena di sini udah kedatangan salah seorang teman baik aku yang namanya Iwan Kurniawan. Say hi. Halo. Halo. Aku Iwan Kurniawan. Ya nggak perlu dikenalin lagi. Sudah diperkenalkan tadi, tapi memperkenalkan diri sendiri nggak apa-apa nih Sobat Gak Aspirasi apa-apa. ya. Gimana kabarnya Wan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kamu apa kabar? Alhamdulillah harus dibaik-baikin. Harus gitu. dibaik-baikin, Harus baik. Kita tuh harus ya. tetap positive Yes. thinking gitu ya, positive vibes gitu. Jadi harus tetap baik. Benar. Tadi kesini hujan. Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak Cuman ya? gerimis-gerimis mengundang aja. Oh, sama Iwan mah ngomongnya selalu mengundang gitu ya. Jadi ya Sobat Aspirasi, buat yang belum tahu nih, Iwan ini adalah salah seorang teman baikku banget. Dia juga mahasiswa UB dan sekarang sedang menjalani status sebagai mahasiswa akhir ya. Mahasiswa basi ya. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Saya Oke. agak sedikit tersinggung juga nih gitu kan. Oke, tapi kan kamu ntar lagi udah hengkang ya, alhamdulillah ya. Tapi ya Sobat Aspirasi, kayaknya nih kalau ngobrol sama Iwan juga ya, yang namanya mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa basi tadi ya, bahasanya Iwan ya, bahasanya Iwan loh ya. Itu adalah suatu hal yang sensitif gitu Sensitif buat sebagian orang, dan untuk aku beberapa waktu yang lalu, dan mungkin untuk Iwan sekarang ya Iwan ya. Bener banget. Seberapa sensitifnya sih? Apakah seperti cewek kalau lagi PMS disentuh gitu kan agak sensitif gitu ya? Ya kalau dibilang sensitif sih sensitif banget ya. Karena apalagi kalau kemarin pas masa pandemi, aku balik ke kampung aku, alias kota aku Pang lah ya, tempat lahir aku gitu. Bukan kampung-kampung amat sih, tapi ya kota lah. Tapi karena aku selalu bilang itu aku Kampung pulau halaman, gitu. kampung halaman. Oke. Dan itu tuh karena waktu itu udah over semester, jadi bener-bener kayak ya selalu dikasih pertanyaan nih sama orang-orang terdekat, keluarga, orang tua pasti ya. Iya. Kamu kapan sih lulus? Kamu kapan sih wisuda? Kamu udah semester berapa gitu? Oh my god, aku sangat terganggu aslinya sama Oke. pertanyaan seperti itu, Via. Ya pastinya ada sebuah rasa yang mungkin sulit buat dideskripsikan ya Wan ya. Yes. Kalau ngomongin soal timeline gitu kan, ngelihat teman-teman di luar sana kok udah pada kerja, Benar. udah pada lulus, udah pada nikah, udah pada ngomong anak kedua, anak ketiga. Bener. Bahkan aku tuh pernah ya diundang suruh MC di acara akikah anak dari temen aku. MC akikah anak Anaknya temen temen gitu ya. aku. Berarti nikah udah punya Yes. anak, udah akikah saat kita masih berstatus mahasiswa. Bener banget. Jadi di situ tuh aku kayak dapat job, dapat duit, dapat bayaran, sekaligus dapat hikmahnya. Dapat hikmahnya juga, siap, dan dapat pertanyaan gitu. Yes, Iwan sudah kapan pasti. menyusul? Kapan menyusul? Kamu udah selesai gak sih pendidikannya? Karena kan kamu kuliah di Malang ya, udah Iya. selesai. Oh my god, itu bener-bener mengganggu banget sih. Tapi iya sih ya, kalau kita ngomongin soal mahasiswa semester akhir nih, kayak topik obrolan kita pada siang hari ini nih ya Wan ya. Yap. Boleh nggak sih ini kan bertanya, Iwan umurnya berapa sih? Aku 25 years Umurnya old. udah 25 Yes, tahun. 2 Februari kemarin masuk 25. Happy birthday Iwan. Thank you. Walaupun udah mau plus sebulan ya. Gak apa-apa, better late than never ya Iwan ya. Yes. Dan umur 25 tahun. Angkatan berapa nih kalau boleh tahu nih? Aku 17. Angkatan 2017 UB ya. Iya, sama kayak kamu ya. Disebut ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jadi karena itu kita jadi bestie guys. Iya benar banget. Kita tuh sering kok berbagi pengalaman gitu. Dulu Iya. pas masih semik bareng gitu. Iya, semik semuanya juga bareng. sih. Jadi buat yang belum tahu ya, Iwan ini dulu tuh di UB Radio juga, penyiar UB Radio generasi ketiga ya Iwan ya. Jadi Mbak Via Alivia nih senior aku ya. Si mbak banget itu ya. Padahal Iya. umurnya sama guys. Sama. Tapi aku nganggep dia lebih senior lah ya. Bisa aja Mas Iwan. Tapi ya ngomong-ngomong soal masih di UB nih, ini Mas Iwan berarti semester 12 ya. semester sekarang 12. ya? Iya. Masuk semester 12 Masuk di jurusan Jurusan administrasi publik via. administrasi publik via. Pasti udah banyak tuh teman-temannya yang udah pada lulus nih. Udah banyak.
Udah banyak. Udah berapa persen tuh kira-kira kalau dilihat dari teman-teman satu angkatan 2017 di administrasi publik via UB tuh? Kalau mau dilihat sih ukurannya tuh berapa persen, kayaknya baru 60 atau 70% sih. Kalau yang aku lihat. Masih lumayan ada sisanya ya? Masih lumayan banyak yang belum lulus gitu. Jadi akhirnya aku juga merasa masih di zona aman. Semester 12 benda ya. Berarti aku masih ada temennya ini yang belum lulus gitu ya. Dan ini jadi fenomena yang lumayan menarik ya buat aku karena udah mulai memasuki tahun ke-6 tapi masih banyak ternyata mahasiswa yang menyandang status sebagai semester akhir. Benar. Mahasiswa semester akhir. Ini kadang sering bikin worry juga nih. Masalah umur. Kadang suka insecure gak sih Wan ngelihat pencapaian orang lain di saat umurnya sama nih seperti kita tapi mereka udah nge-achieve yang mungkin lebih banyak gitu. Menurut Iwan gimana? Tentu aja sih of course ya, karena aku kadang melihat adik-adik aku yang misalkan juga kuliah juga di kampus yang berbeda, udah mau lulus, udah skripsian, udah sempro, kayak aku tuh worry sebenarnya gimana kalau misalkan pada akhirnya dia yang wisuda duluan. Tapi gitu. banyak gak sih? Banyak. Ternyata yang udah wisuda duluan. Banyak. Bahkan angkatan 2019 sekarang udah banyak banget yang wisuda, Wan. Iya. Kita angkatan 2017 kapan pasang toga gitu ya. Nah makanya itu kan kalau misalkan ditanya nih gimana sih insecure, ya pasti insecure sih. Tapi untungnya aku tuh yang orang yang masuk dalam golongan orang yang nggak terlalu pusing. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat gitu. Ya selama aku nggak merugikan orang lain, kenapa aku harus worry gitu. Oke, I see. Bagus banget sih. Tapi emang ya kita tuh nggak usah terlalu peduliin apa kata orang lain. Yes. Karena yang pada akhirnya at the end of the day yang matters itu ya udah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri aja. Bener gitu. Kalau banget. kita ngerasa udah lebih baik daripada diri kita yang kemarin gitu kan, ya udah. Itu artinya kita juga udah berubah menjadi lebih baik gitu. Karena kita cuma bisa compete sama diri kita sendiri di masa lalu. Jangan compete sama orang lain gitu ya. Bener. Nah, masih ngomongin masalah mahasiswa semester akhir, nggak jauh-jauh dari skripsi. Gimana skripsinya? Ya gitulah ya. Ya gitulah. Kamu pasti udah bisa membaca dari raut wajah aku. Nggak bisa pakai kacamata. Enggak, kayak karena mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya. Walaupun kamu udah selesai tapi kan kamu belum official ya, belum wisuda ya, belum pasang toga ya, Ben ya. Jadi pasti kamu bisa pasti rasanya kayak gini nih. Rasanya kurang lebih sama kayak aku kemarin kayaknya gitu ya. Ya gitu sih, aku masih nyusun bab 3 sekarang. Masih nyusun bab 3 ya? Ya kan sebenarnya aku tuh udah sempro dari lama CV. Cuman, oh ya, dari kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Aku dari tahun kemarin. 2022 kamu udah sempro, terus sekarang masih nyusun bab 3 ya. Dan kamu bisa bayangin segitu lamanya aku nggak pernah nyentuh skripsi. Nah, jadi teman-teman jangan pernah ditiru ya hal seperti ini. Itu tuh yang mungkin akan kita gali lebih lanjut ya Sobat Aspirasi. Apa sih sebenarnya yang menghambat nih progres penyelesaian tugas akhir dari seorang Iwan dan mungkin banyak mahasiswa akhir lainnya? Oke, kalau mau ditanya apa sih yang menghambat, sebenarnya yang terhambat nih udah dari bukan pas aku skripsi di tahun ini aja, tapi sebenarnya saat awal-awal aku masih kuliah tuh sebenarnya karena you know lah ya, aku kan aktif di entertainment, suka gitu. Di tahun awal perkuliahan 2019 enggak? Maksudnya yang aku masuk di UB Radio. Ya sekitar 2019 kalau nggak salah. Itu kan aku udah menunjukkan ketertarikan aku kepada dunia entertain gitu. Tapi sebelum jadi penyiar radio itu aku juga aktif di modeling juga gitu. Dan banyak banget job di luaran sana yang pada akhirnya aku mengorbankan kuliah aku gitu. Karena saking keenakan. Karena jujurnya aku dulu kalau pas masih aktif kuliah itu tuh via aku tuh sering jadi ketua kelas gitu-gitu. Jadi kayak lumayan aktif sebenarnya. Lumayan aktif, organisasi juga aktif banget. Jadi aku akhirnya merasa bahwa kuliah tuh gampang bagi aku gitu. Jadi aku tuh nggak perlu yang serius-serius, ambis banget. Aku pasti bisa dapat nilai A. Karena apa? Aku ketua kelas gitu. Jadi akhirnya pada saat ada job, aku bisa cabut kelas, TA ke anak-anak buah aku gitu. Itu tuh sebenarnya yang pada akhirnya membuat mindset aku dan kebiasaan buruk aku tuh
berkembang hingga aku semester akhir. Jadi pisau bermata dua ya, yang awalnya dikira bisa jadi sebuah keuntungan malah menjadi zona Kesulitan. yang bikin kita sulit gitu. Benar banget. Mindsetnya udah kebentuk kayak kuliah gampang gitu kan Gampang, ya, bisa kayak kok gitu. bisa kok Bisa selesai. kok. Ternyata nggak selesai sampai Bener sekarang. banget. Dan karena apa? Karena apa sih yang menghambatnya itu tadi? Karena kayak misalkan aku udah kerja di dunia entertain, pasti kamu tahu sendiri kan, kita fee-nya pasti gede. Ya udah dari awal tuh udah kayak money oriented. Emang orang tuh kalau kerasa pegang Yes. duit tuh nggak Bener, mikirin bener, yang bener, lain bener. guys. Iya. Makanya kadang sering banget ada keluarga yang bilang juga pas dulu aku masih struggling yang sama gitu kan ya. Orang kalau udah kerja pas kuliah itu pasti kuliahnya akan berantakan gitu. Jadi selesaiin kuliah dulu baru nanti kerja. cari uang yang bener gitu kan. Bener. Tapi ada rasa nyaman sendiri gak sih kalau kita emang ngerjain sesuatu yang passion kita ya Iwan ya? Sangat nyaman banget gitu. Kalau nggak nyaman kayaknya sampai hari ini aku nggak bisa duduk di sini sih. Menurut aku ya. Yes, I see. Dan penghambat skripsi ini tadi ya, mungkin salah satunya adalah Iwan yang mempunyai kegiatan lain di luar perkuliahan seperti bekerja gitu kan ya, freelancer, as a model gitu kan. Kemudian jadi influencer juga. Cek langsung ya Instagramnya ya teman-teman ya. Di MR1ZZ Mr. Watts _. The open endorse gitu Promosi kan ya. ya. Promosi banget sekalian. Nah, selain dari pekerjaan juga nih Wan, ada nggak sih mungkin faktor-faktor lain yang menghambat penyelesaian tugas akhir yang kita ngerasa kayak bisalah dikerjain nanti, ditunda-tunda sampai sekarang tuh nggak selesai-selesai? Kalau selain faktor aku ada kesibukan pekerjaan dan kesibukan di luar, mungkin faktor males sih. Karena waktu aku mulai skripsian tuh kan pandemi ya. Iya, Pandemi kan? kita itu mulai skripsian itu bener-bener awal 2020. Benar. 2020 Dan tengah. itu kan awal-awal corona ya waktu itu. Nah itu kan pas ada awal-awal corona, rektor kasih surat edaran kalau semua kegiatan perkuliahan maupun bimbingan apapun itu dilakukan secara daring atau online. Jadi pada saat itu tuh aku langsung booking tiket, aku langsung terbang pulang ke Kupang gitu. Dan aku pikir pas di Kupang itu tuh aku bisa lebih mudah Bisa kayak mengerjakan gitu karena ada orang tua, ada support system dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata gitu. dapat tawaran di TV ya. Bener, kok kamu inget sih? Iyalah, kan kita bestie gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah salah satu penghambat juga karena di masa pandemi itu kita semua online. Sebenarnya aku pikir kayak lebih enak, ternyata itu tuh yang membuat aku lebih males karena kalau misalkan ada bimbingan sering juga di skip karena online kan. Atau waktu itu juga aku sempat masih ada 1 atau 2 mata kuliah gitu, dan itu tuh kadang aku kayak ngerasa alah cuman kayak gini doang, kayak kita nggak perlu on cam di Zoom, baring di kasur aja tuh udah bisa kuliah gitu ya. Dan itu tuh yang akhirnya membuat aku makin males gitu. Makin jadi menggampangkan itu mungkin, perkuliahan ya. Jadi itu mungkin yang menambah apa ya, hambatan kuliah atau lulus aku sih. Tapi sekarang udah sadar kalau itu adalah kebiasaan yang jelek ya Wan ya? Udah sadar, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Waktu itu kan pandemi ya, jadi kayak Pandemi selalu jadi alasan ya. ya you know like everyone struggling. Yes, me too, us too, kameramen too ya. Semuanya juga pada struggling emang waktu pandemi. Eksternal tadi kan, ada pekerjaan, rasa malas kan. Kalau dari internal kampus nih, dosen dan lain sebagainya, nggak usah sebut ya, cuma sulit nggak sih dalam mencari ngejar dosen pembimbing gitu? Atau Iwan ini adalah tipe orang yang nggak usah ngejar deh, nanti aja tunggu dosen yang ngejar gitu. Aku ogah ngejar, aku mau dia dikejar. Maunya dikejar, gitu ya. Jual mahal ya Bun ya. Gengsi dong Wak. Gengsi banget tuh, jadi tipe yang pengen dikejar dosen ya, nggak pengen ngejar dosen ya. Sebenarnya enggak juga sih, karena kan balik lagi aku tahu diri aku seorang mahasiswa, aku yang membutuhkan dosen gitu. Cuman memang pengurusan administrasinya itu yang bikin ribet. Males banget kadang sih ngurus birokrasi administrasi gitu ya. Dan aku tuh sebenarnya orang yang paling males berhubungan sama akademik kampus. I mean fakultas. Aku nggak tahu ya akademik
per setiap fakultas tuh Seperti sama atau apa ya? enggak. Maksudnya kalau di akademik fakultas aku orang itu kayak judes banget gitu, slow respon. Kalau misalkan kita minta pelayanan secara online atau via WhatsApp ya, itu sangat slow respon banget. Tapi kalau lu samperin langsung, waduh Bisa. orangnya bisa. Kelar Tapi gitu ya. tapi ya gimana ya, maksudnya tuh pelayanan dia kepada kita tuh kayak gila judes banget. Gak tahu sih itu akademik tuh emang akademik cuman ada akademik fakultas aku atau akademik se-Brawijaya, aku nggak tahu sih. Makanya aku males banget. Tapi waktu aku di Kupang pengajuan judul dan lain sebagainya itu kan semuanya kan online kan. Dan itu tuh lama banget di ACC-nya via. Kamu bayangin kayak misalkan kamu ngajuin hari ini itu 2 bulan lagi baru kamu di ACC judulnya. Itu oleh dosen. Yes. Oleh dosennya yang emang jarang respon, slow res gitu, atau emang dosen yang sibuk banget sampai nggak bisa baca? I mean itu tuh kayak kamu pengajuan judul awal di sistem. Jadi kita tuh ada sistem namanya SIVIA, sistem mahasiswa Fakultas, ilmu administrasi gitu. Kayak itu tuh akhirnya kita ngajuinnya hari ini. Jadi nanti di ACC-nya tuh 2 bulan lagi. Oh really? Yes, aku selama itu. Jadi waktu itu aku I nunggu see. tuh sampai kayak aku akhirnya bosen sendiri. Sampai gitu. kehilangan semangat untuk ngerjain skripsi Benar, lagi ya? bahkan aku juga lupa kalau misalkan aku sekarang ini udah semester tua waktu itu. Karena saking kayak nggak ada apa ya pengumuman kalau misalkan judul aku udah di ACC dan lain. Dan waktu itu tuh aku sampai yang nge-follow up dulu dan dari pihak akademiknya katanya oh iya ini kita baru lihat lagi gitu. Oh, jadi benar-benar harus di follow up Harus terus ya di-follow baru up. dari pihak kampusnya bisa membantu mahasiswa-mahasiswa tua Bener ini kan ya. banget. Oh, sedikit testimoni dan kalau dari aku ya lumayan bersyukur juga ada di fakultas dan jurusan aku sekarang karena admin prodi aku sangat baik ya. Shout out untuk Mas Irfan. Malaikat dari semua anak-anak di HIUB nih. Seneng banget. Oh kamu HI ya? Aku lupa. Lupa ya kamu ya? Pikir aku ilmu komunikasi ya? Aku pikir kamu ilmu komunikasi. Mukanya muka anak ilkom banget ya ini. Padahal Iya. padahal nggak ada ilkom-ilkom ya HI Jiwanya padahal ya. ilkom sih. Iya, balik lagi nih kita ngomongin soal tadi ya skripsi nih. Tadi emang pengajuannya yang udah lama. Terus pas menentukan topik nih, ingin mengerjakan tugas akhir, memilih judul, itu juga ngaruh gak sih ke seberapa lama Iwan dalam mengerjakannya gitu kan? Maksudnya kayak milihnya tuh lama banget gak sih? Susah gak sih? Kalau untuk list judulnya tuh sebenarnya aku udah punya aku udah ngantongin beberapa list judul sebelum aku masuk di semester akhir sih sebenarnya. Jadi dulu Masih tuh, masa-masa rajin ya? yes. Jadi dulu tuh kan kita ada mata kuliah apa Medpem namanya? ya? Metode Medpem. penelitian, Nah, yes. Dari situ tuh aku udah kayak aku nanti pas semester akhir aku mau pengen banget nyusun ngambil judul ini. Jadi judul tuh kalau misalkan di VIA itu tuh ada kita akan dikasih kesempatan untuk milih 3 judul. Oh, Jadi kita I see. masukin 3 judul ini, terus kita bikin kayak sejenis apa ya outline-nya gitu. Outline Nah, untuk dari tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya, jadi masing-masing ada outline-nya gitu. Nah, jadi aku udah masukin 3. Jadi kalau misalkan ditanya butuh waktu lama apa enggak untuk mikirin judulnya, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak Karena ya? aku udah punya list judulnya. Jadi kesulitannya di hal lain ya, Ya, malah bukan di hal bukan lain. di skripsi as substantial ya, bukan Benar. substansi skripsinya yang sulit, Yes. tapi memang ada faktor X lain ya. Yes, faktor X-nya itu ya tadi kayak misalkan pelayanan yang ribet, terus kayak misalkan Dari saat sendiri ini juga. juga kayak kita ngubungin dosen pembimbingnya juga kayak ya slow respon, seenaknya aja gitu mau balas apa kapan dan dia kapan mau balas enggak itu urusannya dia kayak gitu-gitu sih yang lebih Jatuhnya kayak kejar-kejaran juga ya ya. bener banget Oh, kayak I see. gitu. Kalau di fakultas kamu sistemnya berarti ini nggak sih? Kalau semester ini nggak sempro misalnya, semester depan harus ganti dosen pembimbing gitu nggak sih? Kita 3 bulan sayang. Oh, per 3 Per bulan? 3 bulan. Kalau misalkan 3 bulan nggak sempro, kita harus nyusun judul, ngajuin judul yang baru. Otomatis kita harus ganti dosen pembimbing juga. Wow, berarti sampai sekarang udah berapa kali ganti dosen pembimbing nih, Iwan? Tapi untungnya itu tuh kayak formalitas aja gitu Oh, I loh. see. Aku pernah nanya kan ke teman-teman aku, ini aku belum sempro lewat waktu itu kan aku di awal sempro tuh udah lewat dari 3 bulan gitu. Tapi kok ini gimana ya? Aku takut kayak misalkan aku terus nyusun tapi pada akhirnya kayak nggak diakui gitu kan. Tapi enggak kok, aku aja kayak gini aku loh udah mau wisuda. Enggak, itu kayaknya kayak cuman formalitas
pas aja gitu. Tapi sampai sekarang berapa kali ganti dosen pembimbing? 2. Ganti 2 kali Iya. ya? Sekali sih. sekali. Jadi kayak aku waktu pertama Dapatnya 2 kali berarti ya. I see. Berarti sistemnya berbeda banget sama di aku. Emang setiap fakultas di UB emang Berbeda, beda-beda punya benar. sistemnya ya. Aku sampai sekarang udah 3 kali ganti dosen pembimbing sebelum akhirnya my lulus God, gitu ya. Itu masalah apa ya? Kok serem gitu? Ini doang sih. Emang kalau di fakultas aku setiap 1 semester nggak sempro kamu wajib untuk replotting ulang. 1 mau nggak semester? mau, iya. 1 semester kamu tidak sempro, kamu secara sistem akan otomatis di reshuffle, replotting gitu ya ke dosen pembimbing lain. Tapi gitu. judulnya gimana? Judulnya kalau kamu bawa judul dari sebelumnya dan dosen yang selanjutnya meng-ACC nggak masalah. Tapi kalau dosen selanjutnya nggak meng-ACC itu yang sulit. Harus ngulang lagi sesuai kemauannya dosen pembimbing yang itu. Tapi syukurnya alhamdulillah banget. Kalau aku ya sebenarnya kalau sulit dalam skripsi itu dari akunya sendiri gitu, karena dari dosen itu sebenarnya sangat-sangat membantu aku untuk kayak skripsi, bahkan diingetin waktu itu dong, Via kapan skripsian gitu kan, Via kapan ujian. Aku sekarang udah di fase itu loh. Bener-bener kayak diperhatiin banget gitu loh sama dosen, bahkan lebih perhatian dari pacar sendiri. Iya benar, dan sekarang aku juga merasa seperti itu. Jadi dulu tuh kayak nggak pernah ada dosen yang ngechat aku. Sekarang aku akhirnya ngechat. di-chat sama dosen gitu ya. Ayo yuk, maju yuk kayak gitu. Aduh, iya disemangatin tuh rasanya ada yang bikin wholesome banget gak sih Wan? Iya ya, kayak ngerasa diperhatiin banget Iya, gitu bener. loh. Nah ngomong-ngomong soal perhatian, support system nih, ini yang mau aku tanyain juga. Gimana nih untuk support system di lingkungannya Iwan tentang masalah Iwan yang masih menyandang status sebagai mahasiswa akhir? Mereka suportif kah atau bahkan sedikit tidak suportif atau sangat tidak suportif nih? Sedikit suportif sih, Sedikit agak suportif, gitu loh. agak suportif ya? Agak gitu. Tapi kalau mau ditanya support sistemnya siapa ya pasti orang tua lah ya. Karena kalau misalkan saat ini kamu kuliah, aku kuliah, kayak kamu belum lulus, aku belum lulus, itu tuh kayak kita tuh masih punya tanggungan kepada kampus dan juga kepada orang tua. Kan karena kan orang tua aku yang biayain aku untuk melanjutkan studi aku, gitu. Dan juga tanggungan terhadap diri sendiri juga, karena kan ini kan kemauan aku gitu. Buat kuliah di Malang, merantau lagi ya. Benar, jadi bukan kayak paksaan dari orang tua. Lalu kalau ketika kamu nggak bisa nyelesain itu semua, kamu ngerasa it's okay lah, kan aku nggak pernah ada keinginan untuk kuliah, tapi ini aku yang pengen kuliah. Jadi aku punya 3 tanggungan. Jadi tanggungan terhadap kedua orang tua, tanggungan kepada kampus, dan tanggungan terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi kalau misalkan mau ditanya seperti sistem ya pasti orang tua itu yang paling utama. Tapi kalau lingkungan, aku tuh mau bilang kalau aku kan di bawah naungan manajemen kan, Draw Entertainment. Dan itu manajer aku sama ada beberapa teman-teman juga, kayak mereka tuh expert dalam hal-hal seperti itu, kayak penulisan kayak gitu. Jadi orang-orang yang sebenarnya udah bisa membantu ya. gitu. Jadi aku ngerasa bersyukur aja gitu. Cuman emang dari aku nih yang gitu. Yuk semangat yuk Iwan yuk. Semangat. Padahal baru sebulan yang lalu saya ya sok-sokan banget nyemangatin orang. Gak apa-apa, tapi aku tuh kaget loh. Wah, Via gak pernah nyentuh skripsi, ujung-ujungnya semhas ya. Semhas apa? Komprehensif. Iya, ujian komprehensif. Yes. Udah edisium juga gitu ya. Tinggal nunggu toganya aja sih. Ngurus berkasnya yang susah nih Wan ya. Nah, aku sendiri nih, kalau aku ceritain pengalaman aku ya, aku tuh emang jarang banget nyentuh skripsi, bahkan hampir waktu itu 6 bulan sekitar 7-8 gak nyentuh skripsi karena emang setakut itu buat nyentuh skripsi. Oke. Takut dalam artian aku tuh udah memulai sesuatu, terus aku stuck gitu kan ya, kena batu gitu kan ya, terus habis itu aku takut untuk memulai lagi. Iwan pernah ngerasain yang kayak gitu? Aku pernah tahu, aku tuh kayak buka skripsi atau mau bimbingan, aku tuh bahkan takut gitu. Karena kan aku di sini kan tinggal sama bukan saudara sih, lebih ke saudara tante ya, aku, tante gitu. Dan tante aku tuh kan kebetulan kerja di UB juga gitu. Ya, kerja di rektorat, guys. Jadi dia tuh kayak selalu kamu tuh udah ya? nyampe mana sih kayak gitu. Kamu tuh ada kesulitan apa gitu, sini tak bantu. Kapan selesai iya, gitu kayak ya? gitu ditanyain. Ya aku kayak ngerasa aku tuh
Aku tuh bingung, aku tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu. Iya gak sih, sebenarnya kita pede aja gitu kan Iya. kalau kita tuh bisa menyelesaikan semuanya. Dan aku ngerasa aku tuh orangnya tidak yang sebodoh itu banget untuk tidak bisa menyelesaikan Benar. gitu kan ya, meskipun emang agak-agak sedikit ngengong gitu ya orangnya. Padahal dulu aku matte pen pun lo ada dapatnya. Wow. Kayak dulu tuh juga aku suka nulis banget Vi. Aku maksudnya nulis apapun, kayak nulis laporan. Kayak misalkan aku ada take home yang suruh bikin tulisan tuh seneng gitu. I see. Tapi kenapa pas skripsi kok kayak jadi kayak gini Iya gitu. kan, padahal sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan Bener gitu. banget. Apa yang aku rasakan saat aku udah selesai keluar dari ruang ujian tuh adalah, oh ternyata cuma gini. Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Kenapa nggak dari dulu saya kerjakan gitu? Apa yang saya lakukan selama 2 tahun? Karena Benar. kalau di total ngerjain skripsi aku nggak nyampe 1 bulan, Iwan. Bener-bener di total jamnya, jam ngerjainnya itu kayaknya nggak nyampe 1-2 bulan deh. Bener-bener kayak apa sih yang aku lakukan selama 2 tahun terakhir gitu kan? Oh my God. Ngerasa wasting time gak sih sebenarnya sebagai Sebenarnya mahasiswa gitu. akhir? Tapi gak apa-apa, yang namanya penyesalan kan selalu datang di akhir. Iya, kalau di awal namanya Apa? apa? Namanya bukan penyesalan. Iya, namanya pendaftaran kalau di awal. Tapi ada pendaftaran di akhir gak sih? Daftar sidang. Waduh, Itu kan benar. di Daftar sidang. akhir. Semoga minggu depan ya Iwan ya. Amin daftar sidangnya. Amin. Aminnya tidak ini ya, tidak ikhlas ya. Bukan tidak ikhlas tapi agak berat gitu Agak loh. berat ya. Aku mau mulai dari mana ini? Tiba-tiba sidang gitu Tiba-tiba ya. sedang, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya Iwan ya. Yes, pelan-pelan Tapi gitu. kadang sering ngerasa capek nggak sih? Capek banget. Capeknya Ya pasti banyak dong, ya. aku kan manusia gitu. Capeknya banyak ya. Capeknya Lebih banyak capeknya sih. lebih banyak capeknya ya dalam menyandang status mahasiswa akhir ini ya. Iya. Struggle-nya banyak, capeknya banyak, Bebannya gitu juga kan. banyak. Ngerasa nggak sih teman-temannya udah makin hilang sekarang? Yang Ngerasa banget. teman-teman kita dari awal semester 1 yang kemana-mana bareng gitu kan, ngerjain tugas bareng. Sekarang mereka udah pada lulus, kita tinggal sendirian. Bener banget. Aku udah kehilangan teman-temanku yang seangkatan tuh kayaknya ya dari sebelum pandemi itu. Jadi pas masuk pandemi kan kita balik ke Kupang kan, balik ke kampung Masing-masing, masing-masing. yes. Itu tuh udah hilang gitu. Udah nggak ada kontak. Iya, gitu jadi kan ya. setelah 2 tahun ya kita di sana ya, 2 tahun apa setahun? Sekitar itu. Sekitar 2 tahun setahun Ya. lah. Heeh. Aku balik lagi ke Malang itu tuh kayak aku nggak pernah lihat mereka lagi gitu. Tapi pada akhirnya kayak semasa aku di Kupang, aku datang ke sini dan waktu itu masih online, masih daring, itu aku kayak lihat satu persatu udah ngupload story kayak Udah selesai kompres. yes, kayak gitu-gitulah. Wisuda, bahkan ada yang nikah juga. Banyak kayak gitu. Tapi sering banget dapat pertanyaan itu Wan. Kapan wisuda? Kapan Sering dong nikah? Vi, sering banget dari orang tua aku, keluarga, temen semuanya. Itu kamu pikirin gak sih? Jadi apa ya? Jadi salah satu pecutan kamu juga gak sih? Atau sekarang pecutannya Iwan dalam mengerjakan tugas akhirnya itu apa nih? Of course salah satunya itu sih. Karena aku tuh sebenarnya orang yang bodo amatan juga kayak tadi aku bilang. Tapi kalau banyak jumlahnya nih, kayak misalkan banyak, ayo dong kamu tuh udah entar lagi DO nih kayak gitu. Itu tuh yang aku takutin. Terus yang tadi saudara aku yang kerja di UB juga, itu dia yang ayo yuk buruan Kelarin gitu ya? kelarin ntar lagi nih eman gitu kan duitnya, kamu tuh kuliah tuh nggak murah gitu. Ya aku mikirnya itu kayak perjuangan orang tua, kayak misalkan aku kayak kuliah dengan biaya aku sendiri, pasti aku bodo amat. Kayak misalkan aku udah dengan karir yang bagus nih, kayak aku ngerasa udah bisa ngidupin diri aku sendiri, kayak pada akhirnya aku DO, ya udah DO aja kayak aku. Kan ini kan aku yang usahain sendiri kan, tapi ini aku diusahain sama kedua orang tua aku. Punya tanggung jawab Yes, terhadap punya tanggung jawab. orang tua gitu ya. Iya. Oke. Jadi yang jadi pecutan tuh adalah omongan orang kayak teman-teman aku, saudara aku, terus yang terakhir adalah waktu. Kayak waktu udah mepet dan aku bakalan kayak nanti kita akan di DO atau di drop out. Itu aja sih yang jadi pecutannya saat ini. I see. Sekarang masih sering main ke Via nggak? Jarang. Udah jarang ya. Tapi Iya. pernah terakhir kapan? Terakhir tuh minggu lalu. Minggu lalu. Ngerasa asing nggak di fakultas sendiri? Asing banget sih. Aku tuh kayak datang tuh aku siapa gitu. Kok kayak banyak yang berubah ya. Kayak banyak yang berubah gitu. Terus habis itu kayak ngerasa ini bukan Via yang aku kenal gitu.
Ngerasain kayak gitu gak sih? merasa Karena itu pasti yang ya. aku rasakan di FISIP gitu kan. Tiba-tiba prodi aku kok bertambah lebar gitu kan ya. Kok kubikel dosen berubah tempatnya. Di mana dosen pembimbing saya gitu banyak kan. perubahan ya. Banyak sekali perubahan yang kayaknya emang sih ya waktu itu nggak bisa berhenti dan tidak bisa berputar ke belakang Bener gitu. banget Mereka sih. selalu berjalan ke depan. Tinggal kitanya aja yang mau ikutan jalan barengan sama waktu atau kita mau stuck di masa lalu. Bener. Aduh. Waduh, luar biasa ya, sangat Luar bijak. biasa Via nih. Teguh. Via Teguh. Anyway, anyone ya, mungkin karena kita udah mau akhir juga nih, ada nggak sih mungkin sedikit tips and trick, bukan tips and trick ya, Please jangan tanya. petuah, bukan petuah juga sih, motivasi mungkin ya untuk sesama mahasiswa semester akhir atau mungkin pelajaran yang Iwan ambil selama 2 tahun terakhir, tanda kutip telat lulus gitu kan ya, Oke. supaya adik-adik tingkat kita itu tidak mengalami hal yang sama gitu kayak kita. Oke, dari aku sih mau pesen buat teman-teman semua, adik-adik semua, pejuang toga dimanapun kalian berada ya. Boleh banget kayak misalkan kalian kuliah sambil kerja atau mencari kesibukan lain. Anggap aja itu menambah soft skill kalian, menambah rezeki juga. It's okay, gak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian harus ingat tujuan utama kalian apa. Yes. Gitu, apalagi kalian kuliah tuh di luar tempat tinggal kalian, tempat lahir kalian. Itu berarti kalian harus ingat bahwa kalian ke kota itu, ke daerah itu tuh untuk apa? Kalau misalkan untuk kuliah berarti ya tetap Selesaikan harus kuliahnya. menjadi prioritas utama. Dan jangan lupa juga untuk bisa membagi waktu gitu. Tahu mana yang penting dan mendesak dan juga yang penting nggak Mendesak gitu banget, kan. gitu. Dan yang nggak penting juga Dan ya. yang nggak penting, kalau yang nggak penting nggak usah deh, mending Iya, ya. iya, Nanti tidak ntar ada kayak aku nih, aku tuh banyak yang nggak penting aku kerjain. Akhirnya kayak gini kan. Tapi nggak apa-apa Wan. Selama itu bikin kita happy, it's okay, no problem Iya, gak iya, sih? ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya aja ya. Tapi Iya. intinya mungkin bisa mengerjakan sesuatu itu adalah hal yang wajib dilakukan buat sama mahasiswa gitu Benar kan ya. banget. Kita udah adalah mahasiswa, kita punya tanggung jawab gitu ya untuk menyelesaikan studi kita bertanggung jawab ke orang tua, ke diri sendiri, kepada kampus juga gitu ya. Jadi apapun yang mau kamu lakukan tetap harus ingat sama kewajiban kita sebagai mahasiswa. Bener banget. Dan kalau misalkan kalian capek, istirahat aja, jangan sampai berhenti gitu. Istirahat nggak apa-apa, stay gitu kan. Tapi berhenti sebentar, terus jalan Terus lagi. jalan, gak apa-apa, perlahan, yang penting bergerak. Yes, Keep move bener banget. gitu. Jangan Bener sampai berhenti, apalagi sampai nggak ngelanjutin. Nggak ngelanjutin Kayak sama gitu. sekali. Dan yang Oke. terpenting adalah dari aku sih yang mikir kayak misalkan kalian kalau udah ada di posisi yang sama kayak aku, kalian jangan mikir kayak kalian lulusnya telat, kalian nggak bisa seperti orang lain yang lulus tepat waktu. Gak apa-apa, it's okay. Mungkin itu belum rezeki dari Tuhan. Kalian teruslah berusaha ya, mungkin nanti kalau misalkan kalian gak lulus tepat waktu, kalian akan lulus di waktu yang tepat. Benar Kayak banget. gitu. Semua orang punya jalannya masing-masing Yes. ya Iwan ya. Kita nggak tahu start dan finish orang itu beda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Ada yang startnya di sini, ada yang startnya di sini gitu ya. Ada yang di sana, ada yang di situ gitu ya. Bener Semua banget. orang startnya beda-beda, finishnya beda-beda, jalannya juga beda-beda. Siapa Iya. tahu gitu ya. Kita lulus sekarang langsung dapat kerja, amin. Amin, Di gitu waktu ya. yang tepat gitu Bener ya. banget, itu wow luar biasa. Itu Yes. harapan yang paling indah sih Harapan menurut yang aku paling indah ya. Karena kita udah ngerasa telat dikit ya. Banyak, telat Ya, banyak kita. Tapi semoga pada akhirnya kita ada di garis yang finish duluan iya. gitu. Ngerti gak sih? Semoga kita berada di jalan yang tepat ya Iwan ya. Karena finish orang-orang tadi beda-beda Iya, ya bener Iwan banget. ya. Finish aku beda sama finish kamu. Yes. Finish kita beda sama finish teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman mahasiswa akhir di luar sana. Selama kamu punya goals, lakukanlah semua yang sekarang kamu lakuin tuh untuk mencapai goals itu. Bener. Termasuk mungkin study, mungkin bekerja Yes. sambil mencari uang gitu ya semasa kuliah, nggak apa-apa. Selama itu tetap
satu jalan dengan goals kamu. Bener banget sih ya. Oke deh, thank you banget ya Iwan ya udah Thank you mampir juga. nih main ngobrol kita hari ini sampai menerjang hujan. Yes, bener banget. Thank you banget yang udah datang. Udah datang ya? Udah datang Udah lagi, udah mendengarkan. udah ngundang dan juga udah mendengarkan aku di sini pada kesempatan sore hari ini ya. Sore banget ya. Dan kita juga mau thank you banget ya untuk UB Radio Production dan juga Malang Creative Center yang udah menyediakan tempat podcast yang oke banget nih buat kita. Dan buat kamu jangan lupa juga untuk terus dengerin Aspirasi Podcast. Bisa kamu dengerin via Noise, Spotify dan juga Anchor. Jangan lupa juga di follow sosial media kita di @aspirasipodcast. See you on next episode. Bye.